Shalom saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita, akan menyatakan kesembuhan, akan menyatakan terobosan, akan menyatakan anugerah dan pertolongan dalam setiap bermasalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap sakit penyakit, dan setiap tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan beri kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Gunakan syukur padamu, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus,
Ajar kami untuk berserah kepada-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kau berkati, kau urapi, pembicara yang boleh menyampaikannya. Setiap kata yang terucap boleh berasal daripada-Mu sendiri ya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan beri tema mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sebagai seorang atau kita sebagai mempelai Kristus atau mempelai wanitanya Kristus, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita sedini mungkin mempersiapkan menyongsong kedatangannya yang kali kedua. Tidak lama lagi, dan sangat singkat waktunya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan pernah berpikir, Tuhan kan masih lama, waktu kita kan dengan waktu Tuhan beda. Beda waktunya kita dengan waktunya Tuhan beda. Tapi saya mau jelaskan, percayalah, Tuhan datang dengan tiba-tiba. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, kita sebagai mempelainya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan sang mempelai pria tadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk kita dapat menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Kita buka dalam kitab Matius, pasal yang ke-24, Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan 42 dan 44 ya. Matius 24 ayat yang ke-42 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, jadi kalau seorang mempelai pria dalam konteks ini beda dengan konteks kalau kita ngertilah pada umumnya mempelai pria datang jam sekian, pukul sekian dengan ini tidak. Tetapi kehadiran atau kedatangan Tuhan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya itu tidak diduga-duga, di mana hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba yang kita tidak bisa menduganya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga? Nah, begini saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan terus dan terus-menerus selalu diarahkan kepada kehancuran dunia. Terus-menerus kita akan selalu diarahkan kepada yang namanya hidup dengan penuh keduniaan ini. Nah, maka daripada itu, kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak hanyut dengan yang namanya kehidupan dunia yang tidak menentu ini. Supaya kita tidak keluar dari rancangan Tuhan, makanya kita perlu berjaga-jaga. Iya toh? Jadi kalau saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sepertinya tidak ada yang menolong, saudara sering sekali berpikir kepada hal yang lain negatif. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga iman kita, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, menjaga iman kita tetap kepada Kristus, kita hanyut. Kita tidak pantas menjadi mempelainya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, begini saudara. Mungkin saudara pernah melihat atau mendengar atau mengerti sendiri ada orang yang sudah sakit, tidak punya biaya, tidak ada yang nolong, BPJS-nya mati, berobat tidak bisa berobat, akhirnya dia harus kehilangan banyak hal, dan sepertinya Tuhan tidak tolong. Apakah dia masih tetap percaya kepada Tuhan? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dunia ini sepertinya kalau kita pikir-pikir kejam. Tetapi kalau kita yang namanya orang percaya kepada Kristus, disinilah dibuktikan iman kita kepada Kristus bagaimana. Kalau saudara berpikir hidup ikut Tuhan itu enak-enak aja, santai-santai saja, salah saudara. Ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap.
tetap ada pertolongan, tetapi Anda harus bisa menjaga iman saudara. Kualitas iman kita, kualitas iman kita itu selalu setiap hari diuji. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba, kita siap menjadi mempelainya. Nah, hal yang seperti ini yang jarang orang Kristen sadari. Begitu ada masalah, dia lompat kepada iman yang lain. Begitu ada goncangan, dia lompat kepada iman yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada banyak orang di muka bumi ini yang masalahnya rumit sekali. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah rumah tangga. Kemarin saya bertemu dengan si Bu, anaknya kemarin kemana kok nggak kelihatan? Ini lagi sekolah, beling banget ya Bu, nakal sekali. Iya nakal sekali, saya kan single parent Pak. Waduh, maaf Bu, saya nggak ngerti Bu. Wah, suaminya itu ternyata kejam sekali. Suaminya itu main tangan, main kasar, gacul itu bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya suaminya kasar sekali, kejam. Perlakuan yang kasar, yang kejam terhadap anak dan istrinya membuat istrinya tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya mereka harus berpisah. Nah, saudara yang terkasih, kalau saudara mengalami hal seperti ini, masih tidak kuat mempertahankan iman saudara. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menguji iman kita, masih nggak kita tetap percaya kepada kemurnian iman kita kepada Kristus. Nah, ini yang perlu kita jaga, iman yang seperti ini saudara. Karena dalam kehidupan kita ini ada banyak masalah. Entah itu masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah sekolah. Banyak masalah di muka bumi ini. Nah, tetapi ingat saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak kita duga-duga seperti yang kita baca di sini tadi. Nah, maka dari itu kita perlu berjaga-jaga supaya ketika dia datang, kita siap menjadi sebagai seorang mempelainya. Wah, dan Tuhan berkata, sabaslah engkau ya hambaku. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, apa yang harus kita persiapkan menantikan kedatangannya? Ya, yang itu yaitu jiwa. Kita buka dalam Matius pasal 22, ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kita persiapkan yang kedua adalah tentang jiwa kita. Jiwa ini berbicara tentang karakter, kehendak, dan kondisi hati. Sudahkah kita memiliki kehendak seperti Kristus? Sudahkah kita memiliki karakter seperti karakter Kristus? Sudahkah kita memiliki hati yang bersih di hadapannya? Ini yang perlu kita persiapkan, menantikan kehadirannya, menjemput kita sebagai mempelainya. Ini perlu dipersiapkan dalam kehidupan kita. Kapan? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Karakter kita perlu kita perbaharui. Orang bilang karakter itu susah dibentuk. Tidak susah. Kalau ada Roh Kudus selalu mengarahkannya kepada karakter yang ilahi, mirip dengan Kristus. Nah, ini yang perlu kita persiapkan jiwa kita yang berbicara tentang karakter. Bagaimana karakter kita itu supaya serupa dengan Kristus. Ya, bagaimana kehendak kita itu supaya sejajar, setara, sinergi dengan kehendak Kristus. Tidak ego kita yang kita tinggikan. Jadi kita dalam mengiring Tuhan bukan ego kita yang kita tonjolkan. Bukan kemauan kita yang kita tonjolkan. Bukan karepe awak dewe. Bukan karena kita pinter, karena kita wow, bukan karena itu, tetapi bagaimana kehendak Tuhan yang kita ikuti. Ini yang perlu kita persiapkan dalam menanti kedatangannya, menjemput kita sebagai mempelainya, jiwa kita. Jangan menjadi jiwa yang kurang sedikit atau jiwa yang selenco gitu, atau jiwa yang karakternya masih amburadul seperti begitu. Bagaimana kita siap menjadi mempelainya? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua adalah jiwa kita, supaya kita kelihatan cantik di mata Tuhan, jiwa kita tadi perlu diproses. Karena begini saudara, Tuhan itu melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, jadi hubungannya kita dengan Tuhan, karakter kita bagaimana, yaitu kehendak kita bagaimana, emosi kita itu bagaimana. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu poin yang kedua yang kita perlu persiapkan supaya kita tampil cantik di hadapannya. Karena Tuhan tadi datang dengan tidak kita duga. Nah, yang terakhir saudara,
Poin yang ketiga, apa yang kita perlu persiapkan dalam menanti kedatangannya, yaitu roh. Kita buka dalam Roma 8, pasal yang ke-8, ayat yang ke-2. Roma 8, ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara ya. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang keempat, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk kita menantikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria menjemput kita sebagai mempelai wanitanya, yang perlu kita persiapkan yang ketiga adalah roh kita. Bagaimana roh kita? Nah, tadi kita sudah baca tadi, yaitu ayat yang keempat tadi, supaya kita itu hidup menurut roh. Jadi kalau kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, hidup kita menurut roh apa tidak? Nah, cuman ada dua, hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Nah, kalau kita mau tampil sempurna di hadapan Tuhan, hiduplah oleh roh. Jadi bukan kedagingan kita lagi yang menonjol, bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kepribadian kita, bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara spirit, koneksi kita dengan Tuhan, intensitas kita berhubungan dengan Tuhan secara spirit itu bagaimana. Nah, itu yang perlu kita tata sedini mungkin supaya ketika Dia datang menjemput kita, kita tampil cantik dan sempurna di hadapannya. Wow, itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama, kita berjaga-jaga karena di dunia ini banyak tantangan. Yang kedua, jiwa kita bagaimana, karakter kita bagaimana, kehendak kita bagaimana. Yang ketiga, roh kita bagaimana. Roh itu berbicara tentang intensitas kita berhubungan intim dengan Tuhan, dan roh itu berbicara menurut daging atau hidup menurut daging atau menurut roh. Nah, saya pikir 3 poin ini yang singkat, yang menjadi referensi bagi kita semuanya, supaya kita ketika dijemput oleh Tuhan sebagai mempelai wanitanya, kita tampil cantik dan sempurna di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.